Selamat pagi, wah shalom. Pagi yang indah, kita bisa tetap bersemangat untuk kita terus menghadap Tuhan. Sebuah panggilan kita bersama, termasuk pendeta juga. Bahwa mungkin secara panggilan kita bisa beda, saya pendeta, Anda jemaat. Tapi panggilan untuk berada di hadirat Tuhan kita itu sama. Saya pun sebagai hamba Tuhan harus tinggal di hadirat Tuhan bersama dengan Anda. Dan pagi hari ini betul betapa indah kita bisa berjumpa lagi dalam acara Kurenungkan Firman-Mu. Biar hidup kita sungguh-sungguh mengalami perubahan karena kita berjumpa dengan perkataan Tuhan. Amin. Nah, untuk itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh sekali lagi boleh berjumpa di dalam hadirat-Mu, di acara Kurenungkan Firman-Mu. Biar kekuatan hidup kami diperbarui terus di dalam hadirat-Mu. Engkaulah segalanya di hidup kami. Kami mau berkata, Tuhan, Engkaulah segalanya di hidup kami. Biar kami boleh hidup menyenangkan-Mu. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami putuskan selalu menyenangkan Tuhan. Terima kasih buat waktu ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah, pagi hari ini kita akan banyak bicara soal prinsip firman Tuhan tentang namanya prioritas. Kenapa prioritas ini perlu dibahas? Karena jujur aja banyak orang gagal karena tidak tahu prioritasnya. Orang gagal dalam kehidupannya karena mereka salah menempatkan prioritas. Banyak hal yang terjadi buat hidup kita. Sehingga kadang kita melakukan apa yang seharusnya tidak terlalu penting, tapi kita tukar dengan ya sesuatu yang penting. Maksudnya kita tukar dengan sesuatu yang tidak terlalu penting. Termasuk dalam prioritas perasaan kita. Kita ini terlalu memikirkan sesuatu yang tidak terlalu penting. Sampai akhirnya itu kita kehilangan semua rencana Allah buat hidup kita. Karena apa? Prioritas gagal. Karena itu mari kita coba buka Alkitab kita di Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 dikatakan begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Alkitab pun mengajar untuk kita ini memutuskan melihat prioritas yang lebih penting. Karena itu dikatakan tetapi carilah dahulu. Bicara soal prioritas. Apa? Carilah kerajaan Allah. Rupanya kerajaan Allah itu menjadi prioritas buat hidup kita. Kerajaan Allah itu menjadi sumber dari kehidupan kita. Kita harus cari sumber yang tepat sehingga dari situlah kehidupan kita ini bisa tertata dengan baik. Banyak orang salah. Justru kerajaan Allah itu bukan prioritas. Uang jadi prioritas sampai akhirnya orang ini juga terlilit oleh uang itu. Oleh karena cinta uang, akar kejahatan mulai muncul. Akar kejahatan adalah cinta uang. Prioritas yang salah membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Dan itu yang membuat kita tidak diberkati oleh Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena pilihan kita yang salah. Karena itu biar pagi hari ini mari kita akan belajar tentang prioritas. Prioritas yang benar. Ya, prioritas kehidupan kita. Yang pertama yang harus Anda ketahui, prioritas adalah Tuhan. Mengenal Tuhan. Tuhan itu menjadi prioritas hidup kita. Saudara, jangan tertipu dengan banyak hal. Kadang-kadang orang gagal untuk melihat Tuhan dalam kehidupannya. Karena mereka ini cuman terhipnotis dengan keinginan-keinginan kedagingan. Sampai mereka melupakan Tuhan. Justru Tuhan itu adalah prioritas hidupmu. Karena sumber dari kehidupan Anda itu Tuhan. Makanya tadi dikatakan carilah dahulu. Carilah dulu sebelum mencari yang lain. Carilah dulu apa itu kerajaan Allah. Dan apa? Kebenarannya. Tuhan harus jadi prioritas. Tidak ada yang lain. Prioritas ini akan sungguh-sungguh membawa hidup Anda kepada apa yang baik. Apa yang benar. Amin saudara. Prioritas di dalam Tuhan. Karena itu setiap orang harus mengenal Tuhan. Saya dan istri saya, sekalipun kami suami istri, tapi mengenal akan Tuhan itu merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing. Saya punya tanggung jawab pribadi untuk mengenal Tuhan. Lewat doa-doa saya pribadi, lewat pembacaan Alkitab saya punya tanggung jawab untuk mengenal Tuhan. Mengenal rencananya. Dari situlah maka tuntunan hidup itu akan mengalir.
Saya tahu apa yang akan saya lakukan karena Tuhan menuntun saya. Karena kedekatan dengan Tuhan. Amin. Jadi prioritas pertama itu jelas bicara soal Tuhan. Lalu yang kedua, setelah Tuhan apa? Keluarga. Setelah Tuhan adalah keluarga. Bagi saya keluarga itu penting. Supaya apa? Supaya saya ini tidak hanya pinter khotbah, ya, tapi di dalam keluarga saya berantakan, tidak boleh. Ada banyak hamba-hamba Tuhan gagal di area ini, ya, pelayanannya hebat, tapi keluarganya berantakan. Anak-anaknya begitu luar biasa, jatuh dalam dosa lah, justru jadi batu sandungan dan lain sebagainya. Prioritas kedua adalah keluarga. Kalau keluarga saya kuat, maka pelayanan saya kuat. Kalau keluarga saya menjadi prioritas dan itu menjadi kekuatan, maka pelayanan saya juga akan kuat. Karena apa? Keluarga saya kuat. Jemaat saya pertama itu adalah istri dan anak-anak saya. Bagaimana sebelum saya mengembalakan jemaat Tuhan, di dalam rumah itu mereka harus tahu kehadiran seorang suami, seorang bapak, seorang gembala juga ada di keluarga. Prioritas yang terbaik adalah ketika saya membangun keluarga saya setelah Tuhan. Disitulah hidup saya akan bisa menjadi berkat buat orang lain. Amin, amin. Lalu yang ketiga baru apa? Baru bicara soal pekerjaan atau pelayanan. Jangan ditukar. Saya dalam pelayanan kadang saya sibuk banget pergi kemana-mana. Apalagi sekarang suka keliling terus di Kalimantan untuk merintis gereja di Kalimantan. Ya, kalau anak-anak saya sudah mulai berkata, "Papa kok sibuk?" Saya akan atur jadwal ulang lagi. Saya nggak mau anak-anak saya kehilangan saya. Ya, tetap figur saya sebagai seorang papa, seorang suami itu harus nampak dalam keluarga. Pekerjaan pelayanan itu baik, tapi tidak boleh menggantikan hubungan saya dengan Tuhan, prioritas pertama tadi. Ya, tidak boleh menggantikan hubungan saya dengan keluarga. Saya harus menjadi berkat di dalam pelayanan. Ketika saya khotbah soal keluarga, saya punya contoh, saya punya teladan, saya punya hal yang diberikan. Karena apa? Keluarga saya baik. Itu prioritas yang ketiga di dalam pekerjaan pelayanan. Baru yang berikutnya adalah hobi Anda. Mungkin beberapa punya hobi. Jangan sampai hobi itu menggantikan posisi. Ada banyak orang-orang, para pria, para suami yang gagal ini hobinya lebih dominan daripada keluarganya. Tidak boleh. Disitulah buah itu tidak akan bisa nampak. Disitulah terjadi keretakan dalam rumah tangga. Kenapa? Prioritas yang salah. Nah, ini yang harus kita lihat, ya, bahwa prioritas kita harus benar. Kalau ini benar, saya percaya hidup Anda akan tertata rapi dan baik, dan nama Tuhan juga dimuliakan. Amin. Amin, saudara. Karena itu prioritas itu harus lahir dari mana? Pertama, prioritas itu lahir dari tujuan, tahu tujuan hidup. Ketika Anda nyusun dari tadi Tuhan, lalu keluarga, pekerjaan atau pelayanan, baru hobi Anda. Nah, ini bisa tersusun rapi dari mana? Yang pertama adalah Anda tahu tujuan hidupmu. Prioritas itu selalu dimulai dari sebuah tujuan. Kalau Anda tahu tujuan hidupmu, Anda mau kemana, Anda akan pasti tahu prioritasmu. Amin. Kalau Anda hari ini akan tahu bagaimana Anda mau tujuan, Anda ingin mengenal Tuhan, Anda akan tahu prioritasnya. Saya hari ini juga, sampai hari ini saya sebagai hamba Tuhan pun sudah 33 tahun melayani sebagai pendeta. Saya pun harus tahu prioritas. Kalau saya tahu bahwa saya ini adalah orang yang mau terus mengenal jalan Tuhan. Prioritas hidup saya apa? Saya harus memperlengkapi hidup saya. Jam doa saya tidak boleh kendor. Jam 5 pagi saya harus duduk di bawah lantai, nyembah Tuhan, nyanyi. Ya, kadang-kadang nyanyi. Coba Pak, ini kunci apa ini? Kunci G misalnya. Kunci G. Kadang saya baru duduk, ya, baru ambil gitar, baru mikir mau nyanyi. Saya nyanyi lagu ini. Dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan
kebaikan-Mu. Baru gitu saya nangis di hadirat Tuhan. Saya tahu tujuan aku untuk mengenal Tuhan, maka prioritasku harus ada di situ. Saya harus duduk punya waktu, duduk di hadirat Tuhan. Itu bicara soal prioritas karena Anda tahu tujuan Anda. Amin, saudara. Kalau Anda rita tujuanmu adalah sekolah, tujuanmu adalah nanti Anda akan menjadi orang yang punya sukses dalam pekerjaan. Anda tahu prioritas. Anda sedang melakukan hobi dan sebagainya. Anda bisa kalahkan itu. Kesenangan, nonton bola lah misalnya. Jauh-jauh malah padahal besok kerja. Anda kan tahu besok aku kalau nonton bola sampai pagi, besok pasti kerjaku gak bagus. Makanya sudah gak usah nonton bola. Aku tidur aja. Itu namanya tahu prioritas karena tahu tujuan. Karena itu milikilah tujuan supaya Anda tahu prioritas dalam hidupmu. Ya, punya target dalam hidup Anda. Hidup itu harus punya target. Baik secara rohani saya punya target nanti. Ya, mendirikan gereja lah. Punya target untuk Anda mungkin secara pribadi punya target akan menyelesaikan pembacaan Alkitab setahun ini. Ayo punya target. Setelah itu aturlah prioritasmu. Kalau Anda punya target itu akan mendorong Anda untuk punya prioritas. Amin, saudara. Karena itu penting untuk tahu prioritas hidup kita supaya Anda tahu tujuan, Anda tahu targetmu, dan Anda tahu bagaimana menentukan prioritas hidupmu. Amin. Nah sekarang pertanyaannya, akibat besar apa yang kalau kita ini punya prioritas yang salah? Kalau kita ini punya prioritas yang salah, apa akibatnya? Yang pertama, kita buang-buang waktu. Oh, kita akan buang-buang waktu. Waktu itu sesuatu yang tidak bisa dikembalikan lagi. Karena kita buang untuk hal yang sia-sia, tidak tahu prioritas, akibatnya kita kehilangan waktu itu. Suka nunda. Berapa banyak kita itu kadang suka nunda. Nanti aja, 5 menit lagi, nanti aja. Saudara, penundaan itu adalah pemberontakan sebenarnya. Kalau Anda menunda sesuatu taat dengan Tuhan, Anda sedang memberontak. Ya, pemberontakan yang serius itu. Kalau Anda sedang tidak pernah bisa mengatasi itu akan jadi kebiasaan hidup, suka menunda. Nantilah. Lihat itu, nantilah. Saudara, tanpa sadar itu kita telah menggagalkan yang namanya prioritas hidup. Sehingga waktu kita banyak yang terbuang sia-sia. Lalu yang kedua apa? Ya, mungkin dapat kehilangan sesuatu yang bersifat kekal. Karena sesuatu yang kekal diganti dengan yang tidak kekal. Ini bahaya, saudara. Hati-hati dengan keadaanmu. Sehingga kita ini gagal untuk melihat apa yang Tuhan mau di hidup kita. Karena apa? Kita kebiasaan untuk tidak punya prioritas. Sesuatu yang kekal harusnya itu bagus diganti dengan sesuatu yang tidak kekal. Dan Anda bisa kehilangan momentum Tuhan. Lalu yang ketiga apa? Penyesalan. Penyesalan. Seumur hidup Anda. Coba sekarang ini, kalau kita salah masak, penyesalannya sehari. Betul nggak? Nasinya gosong sehari. Kalau kita gagal potong rambut, penyesalnya bisa apa? Sebulan mungkin. Ya kan? Kalau kita gagal pilih sekolah, tidak tahu prioritas kita, maka gagalnya bisa tahunan. Ya. Gagal cari pasangan seumur hidupmu. Ya, Anda akan kehilangan banyak dan kegagalan sampai seumur hidupmu. Apalagi Anda tidak lagi menaruh prioritas kepada Tuhan. Anda akan kehilangan segalanya dalam hidupmu. Jadi gagal meletakkan prioritas akan membuat kita ini menyesal akibat kegagalan kita. Karena itu ayo kita belajar hari ini. Aku ini punya prioritas karena aku tahu tujuan hidupku. Aku tahu target hidupku. Apa yang harus aku ambil. Itulah yang membuat kita itu menjadi orang yang tahu bagaimana kita hidup. Kata sia-sia itu sebenarnya gini. Tidak berfungsi pada tujuan penciptaannya itu sia-sia. Kalau Anda gagal pada prioritasmu. Tidak bisa menentukan kehidupanmu. Maka Anda akan gagal. Hidupmu itu akan jadi sia-sia. Anak-anak muda saya mau bilang kepada Anda. Anda harus tahu 10-20 tahun lagi Anda mau jadi apa itu harus tahu. Sekarang ini mulai pikirkan nanti aku mau jadi apa. Ayo taruh prioritasmu sampai ke situ. Yang bisnis, ayo taruh mau jadi apa. Ya, mau jadi pedagang buah terkenal di Indonesia. Saya harus taruh prioritas, punya target.
diatur sedemikian rupa. Lihat kesempatan kota demi kota, bisa dibuka toko buah misalnya. Ya, Anda bisa lihat itu dan ini jadi prioritasmu. Saya percaya Tuhan itu memberkati orang-orang yang tahu prioritasnya. Sekalipun tetap jalannya Tuhan itu tidak bisa langsung lurus, ada mungkin yang berbelok-belok, it's okay, nggak apa-apa, tapi Anda ikuti. Makanya ini prioritas pertama, mengenal Tuhan itu penting supaya hidupmu dituntun oleh Tuhan dari hari ke hari. Dari jalan, tiap waktu dituntun sehingga Anda bisa jalan dengan baik. Yang penting satu, Anda tahu prioritas hidupmu. Maka saya percaya keberhasilan itu selalu melekat kepadamu. Amin, saudara. Karena itu jangan takut, ayo carilah kerajaan Allah dan kehendaknya. Itu saya sudah susun prioritas yang benar. Yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga, ketiga pekerjaan atau pelayanan, yang keempat baru hobi. Kalau Anda tahu prioritas ini dengan baik, saya percaya Tuhan pasti memberkatimu. Amin. Amin. Oke, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, Kaulah segalanya dalam hidupku. Haleluya, mari katakan sama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari katakan sama-sama, amin. Cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Oh, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Mari angkat suaramu, mari sembah Tuhan, sebab Dia yang layak disembah. Letakkan hidupmu untuk menyembahnya. Bukankah Tuhan itu layak disembah? Oh, kiara lama takkan daramu. Thank you Lord, thank you Lord. Kiara nama yang sendiri. Oh, Rama 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 Yasi. Haleluya, haleluya. Kiara nama yang terpujilah Tuhan, Engkau yang layak disembah. Kami beri hidup kami letakkan Engkau di tempat yang tinggi. Sungguh hati kami haus mencari-Mu, mencari kerajaan-Mu lebih dari segalanya. Kiara Ramo, Syakanerandorado.
Haleluya. Roh Kudus baru bicara kepada saya, ada beberapa orang di antara saudara yang hari ini lagi merintis pekerjaan. Saudara dalam keadaan ragu dan bimbang. Karena mungkin melihat kompetitor atau situasi keadaan kayaknya agak berat. Dengar saya baik-baik. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Carilah kerajaan Tuhan dan disitulah engkau akan dituntun oleh Tuhan. Jangan takut melangkah maju bersama dengan Tuhan. Memang kompetitor banyak, tapi percayalah bersama dengan Tuhan, maka keberhasilan itu menyertaimu. Kan bagi beberapa orang yang hari ini lagi merintis pekerjaan, datanglah kepada Tuhan, bawa pekerjaanmu kepada Tuhan. Tersungkurlah di bawah kaki Tuhan, mulailah bersama dengan Tuhan, carilah Tuhan. Carilah kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Berkat Tuhan atas hidupmu. Tuhan hamba berdoa untuk semua jemaat yang hari ini yang lagi merintis pekerjaan baru. Mereka yang ada di dalam ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan. Tuhan hamba berdoa. Tuhan engkau yang meneguhkan hati mereka dengan firman-Mu. Engkau yang meneguhkan mereka dengan iman yang baru. Bahwa mereka tidak pernah sendiri, mereka bersama dengan Tuhan. Hamba berdoa pagi ini. Hamba berdoa menyerahkan hidup mereka semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menyertai. Sehingga keberhasilan menyertai. Buat berkat-Mu itu melimpah atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada beberapa orang yang juga lagi khawatir, takut. Karena penyakit-Mu tidak sembuh-sembuh. Dengar saya baik-baik. Tuhan mengasihi-Mu. Dia ingin menyembuhkan-Mu. Sekarang dengan iman. Carilah Tuhan. Dengan iman carilah Tuhan. Maka kau akan lihat semua akan ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan dengan setia. Carilah Tuhan dengan kehausan dan kelaparan. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jemaat yang sakit, angkat tanganmu. Aku berdoa sekarang. Semua penyakit, apapun, aku usir keluar dari tubuh orang-orang ini. Dalam nama Yesus. I speak healing. Aku memperkatakan kesembuhan. Sekarang mengalir atas orang-orang ini. Terima pemulihan daripada Allah. Hari ini Tuhan menjamamu. Carilah kerajaan Allah. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Katakan sekali lagi dengan imanmu. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Sekarang terimalah berkat daripada Tuhan menyertai hidup Anda. Apapun yang Anda lakukan, Tuhan menyertaimu. Dan keberhasilan ada bersamamu. Karena Anda adalah orang yang tahu prioritas hidupmu. Carilah Tuhan dan kerajaannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Amin. Senang sekali untuk terus menyampaikan firman Tuhan buat Anda. Pagi hari tetap semangat. Ayo kita memulai hidup kita bersama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Sampai jumpa di acara Kurenungan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi untuk waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati. Bye-bye.